Retaknya demokrasi di Partai Demokrat. Indonesia merupakan negara demokrasi besar di dunia. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai partai yang lebih dari satu. Mereka berlomba menjadi yang terbaik, sehingga mampu meraih suara rakyat. Siapa yang paling besar mendapat dukungan masyarakat, dialah partai yang paling sukses. Dua pemilu terakhir PDIP merupakan partai terbesar dan tersukses. Mereka mampu menjadi kampiun di pemilu 2014 dan 2019. Bukan itu saja, PDIP mampu mendorong kader terbaiknya menjadi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Sosok Jokowi yang merupakan kader PDIP sangat disukai masyarakat. Kemanapun Jokowi berkunjung, masyarakat begitu antusias menyambut. Mereka rela berpanas-panas, menunggu berjam-jam untuk bisa melihat langsung seorang Jokowi. Jika beruntung, mereka bisa berfoto bersama Presiden dan mendapatkan bingkisan langsung dari RI1. Jokowi merupakan presiden hasil proses demokrasi, diajukan oleh partai politik dan dipilih oleh masyarakat Indonesia. Partai politik adalah pilar demokrasi dan instrumen paling penting untuk menyalurkan kepentingan publik. Parpol juga merupakan sumber utama rekrutmen kepemimpinan yang menentukan hajat hidup rakyat. Jika salah dalam memilih dan mencalonkan, dampaknya akan dirasakan rakyat. Misalnya, pencalonan presiden, gubernur, bupati atau wali kota, hingga lembaga-lembaga negara seperti KPK, semua dicalonkan atau dipilih oleh perwakilan parpol yang ada di DPR atau DPRD. Setiap partai politik diharapkan mampu menjalankan demokrasi dengan baik, memilih ketua mulai dari tingkat bawah, misalnya tingkat ranting, cabang, wilayah sampai pusat, tidak lepas dari demokrasi. Berita terbaru, Partai Demokrat dinilai sudah tidak demokratis lagi. Pihak yang menilai adalah kader mereka sendiri. DPP Partai Demokrat menunjuk Emil Elestianto Dardak sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Padahal saat Musda Demokrat Jatim pada 20 Januari 2020 lalu, suara dukungan DPC kepada Emil masih kalah dibanding calon lainnya, yakni Bayu Erlangga. Para pendukung Bayu Erlangga banyak yang protes. Mereka menganggap AHY sebagai ketum yang selama ini mengajarkan demokrasi, malah melakukan hal yang tidak demokratis. Komplain seperti ini cukup berbahaya karena menandakan jika Partai Demokrat mulai retak. Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khairun menjelaskan alasan DPP menunjuk Emil Dardak, salah satunya terkait loyalitas kepada AHY. Emil menunjukkan loyalitasnya kepada ketum AHY dan Partai Demokrat, serta lolos uji kelayakan dan kepatutan sangat baik, kata Herman kepada Detik Jatim dalam keterangan tertulisnya. Herman mengatakan, meski Emil Dardak kalah dalam dukungan DPC di Musda, namun proses pemilihan ketua dalam Musda tetap harus melewati fit and proper test sesuai ADART partai. Ditanya soal potensi pendukung DPC kubu Bayu Erlangga yang tidak terima atas penunjukan DPP tersebut, Herman yakin tidak akan ada gejolak. Diketahui saat Musda 6 DPD Partai Demokrat Jatim yang digelar di Surabaya pada 20 Januari 2022 lalu, Emil Elestianto Dardak meraih 13 dukungan DPC ditambah 1 dukungan DPD. Sedangkan Bayu Erlangga meraih suara dukungan lebih banyak, yakni 25 DPC, suara DPP sendiri abstain. Emil sendiri sebelumnya sudah menjabat sebagai PLT Ketua Demokrat Jatim sejak September 2020 lalu, menggantikan Renvil Antonio yang ditunjuk DPP Demokrat sebagai bendahara umum. Sedangkan Bayu Erlangga merupakan PLT Sekretaris Demokrat Jatim sejak September 2020 lalu. Dirinya merupakan menantu Pak Dekarwo dan saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Jatim. Demokrasi yang telah berjalan, yaitu diadakannya musyawarah daerah Musda,
seolah tidak dianggap oleh pengurus pusat Partai Demokrat. Hasil musda berupa dukungan untuk Emil berjumlah 13, sedangkan untuk Wahyu Erlangga 25 dukungan dari DPC. Suara dukungan mayoritas kepada Bayu Erlangga yang berjumlah 25 DPC dianggap angin lalu oleh DPP PD. Mereka menganggap seorang Emil yang mendapat dukungan hanya 13 lebih layak dan lebih patut dibandingkan Bayu Erlangga yang mendapat dukungan lebih besar, yakni 25 DPC. Apakah Bayu Erlangga dan pendukungnya akan tetap tabah, sabar di Partai Demokrat, atau mereka melakukan manuver berani? Kita tunggu saja. Artikel ini ditulis oleh Adin di siwot.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Retaknya demokrasi di Partai Demokrat. Indonesia merupakan negara demokrasi besar di dunia. Oleh karena itu Indonesia mempunyai partai yang lebih dari satu. Mereka berlomba menjadi yang terbaik sehingga mampu meraih suara rakyat. Siapa yang paling besar mendapat dukungan masyarakat, dialah partai yang paling sukses. Dua pemilu terakhir PDIP merupakan partai terbesar dan tersukses. Mereka mampu menjadi kampiun di pemilu 2014 dan 2019. Bukan itu saja, PDIP mampu mendorong kader terbaiknya menjadi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Sosok Jokowi yang merupakan kader PDIP sangat disukai masyarakat. Kemanapun Jokowi berkunjung, masyarakat begitu antusias menyambut. Mereka rela berpanas-panas, menunggu berjam-jam untuk bisa melihat langsung seorang Jokowi. Jika beruntung mereka bisa berfoto bersama Presiden dan mendapatkan bingkisan langsung dari RI1. Jokowi merupakan presiden hasil proses demokrasi, diajukan oleh partai politik dan dipilih oleh masyarakat Indonesia. Partai politik adalah pilar demokrasi dan instrumen paling penting untuk menyalurkan kepentingan publik. Parpol juga merupakan sumber utama rekrutmen kepemimpinan yang menentukan hajat hidup rakyat. Jika salah dalam memilih dan mencalonkan, dampaknya akan dirasakan rakyat. Misalnya, pencalonan presiden, gubernur, bupati atau wali kota, hingga lembaga-lembaga negara seperti KPK, semua dicalonkan atau dipilih oleh perwakilan parpol yang ada di DPR atau DPRD. Setiap partai politik diharapkan mampu menjalankan demokrasi dengan baik, memilih ketua mulai dari tingkat bawah, misalnya tingkat ranting, cabang, wilayah sampai pusat tidak lepas dari demokrasi. Berita terbaru, Partai Demokrat dinilai sudah tidak demokratis lagi. Pihak yang menilai adalah kader mereka sendiri. DPP Partai Demokrat menunjuk Emil Elestianto Dardak sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Padahal saat Musda Demokrat Jatim pada 20 Januari 2020 lalu, suara dukungan DPC kepada Emil masih kalah dibanding calon lainnya, yakni Bayu Erlangga. Para pendukung Bayu Erlangga banyak yang protes. Mereka menganggap AHY sebagai ketum yang selama ini mengajarkan demokrasi, malah melakukan hal yang tidak demokratis. Komplain seperti ini cukup berbahaya karena menandakan jika Partai Demokrat mulai retak. Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khairun menjelaskan alasan DPP menunjuk Emil Dardak, salah satunya terkait loyalitas kepada AHY. Emil menunjukkan loyalitasnya kepada ketum AHY dan Partai Demokrat, serta lolos uji kelayakan dan kepatutan sangat baik, kata Herman kepada Detik Jatim dalam keterangan tertulisnya. Herman mengatakan, meski Emil Dardak kalah dalam dukungan DPC di Musda, namun proses pemilihan ketua dalam Musda tetap harus melewati fit and proper test sesuai ADART partai. Ditanya soal potensi pendukung DPC kubu Bayu Erlangga yang tidak terima atas penunjukan DPP tersebut, Herman yakin tidak akan ada gejolak. Diketahui saat Musda 6 DPD Partai Demokrat Jatim
yang digelar di Surabaya pada 20 Januari 2022 lalu.